dan bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. 5 dan terakhir, manipulasi-manipulasi dalam proses pemilu yang jelas. Kalau proses pemilu dimanipulasi itu merupakan pelanggaran etika berat karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi. Misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan suara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya. Praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat, jadi suatu pelanggaran etika yang berat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Romo. Dari kuasa hukum pemohon ada yang... Kami akan diwakili oleh Saudara Henry Yosodiningrat dan Saudara Andi Ignatius yang mulia. Silakan, Pak Henry. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, pada tanggal 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 02 garis miring MK garis miring L 11 2023 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 2021 garis miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP membacakan putusan nomor 135, 136, 137, 141, PKE garis datar DKPP 12 Romawi 2023 yang menyatakan termohon KPU melanggar etika. Bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran etika berat. Menurut ahli, apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja? Atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam dunia yang nyata? Itu yang pertama. Kalau pelanggaran Romo, nanti dikumpulkan dulu pertanyaan. oh ya, silakan. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan. Ya. Baik. Maaf ya.
Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat kumpulan etika. Jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi, putusan DKPP dan MKMK, itu kita diamkan saja, apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan apakah di kemudian hari akan menjadi sebuah presiden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi? Cukup itu pertanyaannya. Baik, masih ada? Satu lagi yang mulia, Saudara Andi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo Ahli telah memberikan penjelasan yang terang benderang tentang pentingnya etika dalam kita melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisa ahli terhadap legitimasi seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses yang cacat secara etika. Dan yang kedua, jika proses etika atau keputusan etika tadi tidak ditindaklanjuti, apakah proses hukum bisa melakukan koreksi terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi berulang kali, agar di kemudian hari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara tidak tercipta presiden yang buruk sehingga jadi lebih baik? Cukup. Satu lagi yang mulai izin. Agak dipercepat. Baik. Kemudian yang menyangkut mengenai bansos yang lahir dari uang pajak yang dibayarkan oleh negara, yang dibagi-bagikan oleh presiden tanpa melibatkan pejabat kementerian yang berwenang untuk hal itu. Bagaimana ahli memandang tindakan presiden yang melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek etika ataupun malah hukum positif yang berlaku? Cukup yang mulia. Baik, dari termohon ada? Cukup? Pihak terkait? Saudara Hotman dan saya akan mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan pelinsos sebesar 408 triliun. Mic-nya dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 408 triliun, tahun 2022 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu nggak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan pansos dan pelinsos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, keluarga penerima manfaat. Namanya semua ada di situ. Mohon izin majelis karena ahli bukan
ahli bansos atau Ya sudah, tadi pertanyaan sudah. Pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena tadi Jangan kan diulang-ulang. beliau mengatakan presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos, makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Iya, sudah. Terima Itu kan kasih. Iya, baik.